Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 1906046. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode kepastian atau certainty factor. Ketidakpastian aturan. Dalam menghadapi suatu masalah, sering ditemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian penuh. Ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas atau kebolehan kejadian yang tergantung dari hasil suatu kejadian. Hasil yang tidak pasti disebabkan oleh dua faktor, yaitu aturan yang tidak pasti, jawaban pengguna yang tidak pasti atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Yang selanjutnya yaitu ada teori penyelesaian ketidakpastian. Di sini ada 7 teori, yaitu yang pertama probabilitas klasik, probabilitas Bayes, teori Hartley berdasarkan himpunan klasik, yaitu ada teori Shannon berdasarkan pada probabilitas. Yang selanjutnya ada teori Dempster-Hasper, ada teori Fuzzy-Zadeh, ada faktor kepastian atau certainty factor. Lalu selanjutnya ketidakpastian aturan. Ada 3 penyebab ketidakpastian aturan, yaitu aturan tunggal, ketidakcocokan antar konsekuen dalam aturan, penyelesaian konflik. Ada aturan tunggal, kesalahan. Ada ambiguitas. Sesuatu didefinisikan dengan lebih dari satu cara. Yang kedua, ketidaklengkapan data. Yang ketiga, kesalahan informasi. Yang keempat, ketidakpercayaan terhadap suatu alat. Yang kelima, adanya bias. Probabilitas disebabkan ketidakmampuan seorang pakar merumuskan suatu aturan secara pasti, kombinasi gejala atau eviden. Certainty factor. Jadi certainty factor itu diperkenalkan oleh Shortleaf Buchanan dalam pembuatan M.Y. Chin pada tahun 1975 untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seseorang pakar. Teori ini berkembang bersamaan dengan pembuatan sistem pakar M.Y. Chin. Tim pengembang M.Y. Chin mencatat bahwa dokter seringkali menganalisis informasi yang ada dengan ungkapan seperti misalnya mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk mengakomodasi hal ini, tim M.Y. Chin menggunakan certainty factor atau CF guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Certainty factor atau CF, suatu angka untuk mengukur kepercayaan seorang pakar. Nilai maksimum certainty factor adalah katakanlah plus 1,0 atau definitely true, dan minimum min 1,0 atau definitely false. Sebagai contoh, jika seorang pakar menyatakan bahwa beberapa fakta atau petunjuk hampir benar, nilai CF dari 0,8 akan ditetapkan ke fakta-fakta atau petunjuk ini. Yang selanjutnya ada rumus CF. Jika data diketahui adalah satu hipotesis mempunyai satu eviden, 1 MB dan 1 MD, maka hasil yang dicari adalah besarannya kepercayaan CF pada hipotesis ini. Rumusnya adalah CF dalam kurung H, E sama dengan MB dalam kurung H, E min MD dalam kurung H, E, di mana CF dalam kurung H, E ini adalah CF dari hipotesis yang dipengaruhi evidence.
dan MB dalam kurung H, E ini yaitu besar kepercayaan hipotesis per evidence, dan MD dalam kurung H, E yaitu besar ketidakpastian kepercayaan hipotesis per evidence. Yang selanjutnya yaitu menentukan CF paralel. CF paralel merupakan CF yang diperoleh dari beberapa premis pada sebuah aturan. Besarnya CF sekuensial dipengaruhi oleh CF user untuk masing-masing premis dan operator dari premis. Dalam menentukan CF user pada masing-masing premis dapat dilakukan dengan pembobotan pada setiap premis. Selanjutnya yaitu menentukan CF sekuensial. CF sekuensial diperoleh dari hasil perhitungan CF paralel dari semua premis dalam satu aturan dengan CF yang diberikan oleh pakar. Untuk melakukan perhitungan CF sekuensial ditunjukkan pada persamaan CF dalam kurung X, Y sama dengan CF X dikali dalam kurung CF Y, di mana CF dalam kurung Y ini merupakan CF paralel dan CF dalam kurung X merupakan CF sekuensial dari semua premis, yaitu CF dalam kurung Y yaitu CF pakar. Terus ini ada contoh implementasi, misalnya pada mendiagnosa penyakit pada gigi. Pada halaman ini terdapat menu master, identifikasi, menu metode, dan menu keluar. Pada menu master terdapat from input gejala, from input penyakit, sedangkan menu identifikasi terdapat pada konsultasi. Kemudian di menu metode hanya terdapat from kaidah. Lalu gambar ini menunjukkan from konsultasi, di mana gambar tersebut merupakan contoh ketika user pertama kali memilih gejala yang dialami. User memilih gejala yang pertama yaitu G15, yaitu gejala nyeri saat berbaring, di mana penyakit tersebut merupakan penyakit pulpitis akut dengan tingkatan keyakinan 0,98. Yang selanjutnya yaitu halaman ini merupakan from konsultasi. Sebagai contoh ketika user kedua memilih gejala yang dialami. User tersebut memilih gejala yang pertama yaitu G04 dan tim terlihat. Gejala yang dipilih merupakan penyakit karies media dengan tingkat kepercayaan 0,97. Saya ambil contoh implementasi pada link di bawah ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurangan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.